Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afrida Afrilia Praitno dengan NIM 2106021100017. Saya dari Prodi Biologi Fakultas Sains dan Teknologi. Di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint dari makalah yang telah saya buat. Nah, di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint yang berjudul Pola Pemerintahan Dinasti Abbasiyah. Nah, judul yang saya ambil yaitu Pola Pemerintahan Dinasti Abbasiyah. Sebelum kita memasuki dari judul tersebut atau Pola Pemerintahan Dinasti Abbasiyah, di sini terdapat quotes dari Philip K. Hitti, yaitu bahwa masa dinasti Abbasiyah merupakan the most brilliant period atau masa yang paling cemerlang. Nah, dikatakan masa yang paling cemerlang karena Islam paling maju pada zaman dinasti Abbasiyah dibandingkan zaman dinasti Umayyah. Sebelum kita memasuki apa itu dinasti Abbasiyah, bagaimana kemunculan dinasti Abbasiyah hingga keruntuhan dinasti Abbasiyah, kita akan membahas terlebih dahulu sejarah perkembangan peradaban Islam. Nah, dalam sejarah perkembangan peradaban Islam, yaitu terdapat 3 periode, yaitu yang pertama periode klasik, yang kedua periode pertengahan, dan yang ketiga periode modern. Pada periode periode pertama atau periode klasik, yaitu merupakan periode yang memiliki masa kemajuan, keemasan, dan kejayaan Islam. Yang kedua yaitu periode pertengahan, periode yang merupakan periode yang hampir sama dengan periode sebelumnya atau periode klasik. Periode ini juga terbagi menjadi 3 fase, dan pada periode ini Islam mengalami kemunduran hingga bangkit kembali melalui 3 kerajaan besar. Kemudian periode modern. Periode modern merupakan periode yang berlangsung dari tahun 1800 sampai dengan saat ini. Dan pada era periode ini sangat berbanding terbalik dengan periode klasik. Umat Islam yang dulunya menjadi pusat perhatian kini kagum pada perkembangan budaya dan kemajuan kelompok masyarakat lain. Nah, periode klasik merupakan periode Islam, di mana di sana terdapat kemajuan, keemasan, dan kejayaan Islam. Bisa dikatakan pada saat periode klasik ini, Islam sangat maju dari segala faktor. Nah, yang kedua yaitu periode pertengahan. Periode pertengahan disebut sebagai periode yang hampir mirip dengan periode sebelumnya atau periode klasik. Tetapi pada saat periode pertengahan ini sempat mengalami kemunduran dan dapat bangkit kembali melalui 3 kerajaan besar. Kemudian periode modern, pada saat ini juga dapat disebut sebagai periode modern. Periode modern berlangsung dari tahun 1800 sampai saat ini. Nah, periode modern ini dikatakan berbanding terbalik dengan periode klasik karena yang mana dulunya pada periode klasik umat Islam menjadi salah satu acuan atau tolak ukur dari segala faktor, ini tidak, karena pada periode modern ini Islam juga lebih atau disebut kolaborasi dengan budaya-budaya lain atau kemajuan teknologi. Nah, Islam sebagai agama adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada para nabi sejak Nabi Adam hingga Muhammad SAW. Merupakan agama yang berisi perintah, larangan, dan petunjuk sebagai kebahagiaan para pengikutnya di dunia maupun di akhirat. Nah, kita memasuki sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah. Sejak awal berdirinya dinasti Umayyah, kelompok Muslim Syiah telah memberontak karena merasa hak mereka terhadap kekuasaan dirampok oleh Muawiyah. Muawiyah yaitu pendiri Bani Umayyah atau dinasti Umayyah dan keturunannya. Begitu pula dengan kelompok Khawarij yang juga merasa bahwa hal politik tidak dapat dimonopoli oleh keturunan tertentu, tapi hak setiap Muslim.
Masalah itu terus memburuk hingga pertengahan abad ke-8, banyak umat yang tidak lagi mendukung Bani Umayyah yang dinilai korup, sekuler, dan memihak sebagian kelompok-kelompok lain yang sangat membenci dinasti Umayyah adalah Mawali, yaitu orang-orang Muslim non-Arab. Sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah yaitu faktor utama karena kemunduran dinasti Umayyah atau keruntuhan dinasti Umayyah. Karena pada terjadinya kemunduran Umayyah, nanti terdapat beberapa faktor yang nanti akan kita ketahui. Nah, selanjutnya, mereka yang berasal dari Persia merasa diperlakukan tidak setara oleh orang Arab karena diberi beban pajak lebih tinggi. Keadaan pun semakin diperburuk oleh perang saudara sesama Bani Umayyah yang telah dicap bermoral buruk oleh masyarakat. Permasalahan yang terjadi di Bani Umayyah memicu terjadinya gerakan Bani Abbasiyah. Gerakan tersebut berusaha untuk menggulingkan Bani Umayyah karena mengklaim bahwa Bani Abbasiyah merupakan keturunan sejati Nabi Muhammad berdasarkan garis keturunan mereka yang lebih dekat. Latar belakang berdirinya dinasti Abbasiyah yaitu karena para masyarakat mendukung berdirinya dinasti Abbasiyah. Masyarakat sendiri pada akhir-akhir hayat dinasti Umayyah, mereka memiliki dendam kepada dinasti Umayyah karena diperlakukan secara tidak adil, baik itu secara daerah, ras, dan lain sebagainya. Dalam revolusinya, Daulah Abbasiyah mengatakan akan membawa Islam kepada sistem yang lebih ideal daripada dinasti Umayyah yang dikatakan menindas dan tidak memiliki legitimasi keagamaan. Dalam hal ini, gerakan Bani Abbasiyah mendapat dukungan oleh orang-orang Arab yang merasa dirugikan oleh Bani Umayyah, dengan tambahan faksi Yaman, Mawali, Khawarij, dan Syiah. Kelompok inilah yang Abdul Abbas As-Saffah, keturunan Nabi Muhammad. Selain Abdul Abbas As-Saffah, salah satu tokoh yang berperan dalam proses berdirinya Daulah Abbasiyah adalah Abu Muslim Al-Khurasani. Abdul Abbas As-Saffah merekrut Abu Muslim Al-Khurasani sebagai agen propaganda sekaligus panglima perang. Peran Abu Muslim begitu sentral ketika menjadi agen propaganda gerakan Abbasiyah pada 746. Ia mampu menarik simpati rakyat Khurasan untuk menggalang kekuatan politik dan mendeklarasi gerakan oposisi Abbasiyah. Di sini bahwa pada revolusi Daulah Abbasiyah atau dinasti Abbasiyah, mereka tidak berjanji, melainkan mengatakan kepada masyarakat sekitar bahwa apabila mereka menjadi pemimpin, maka mereka akan membawa Islam kepada hal yang lebih ideal daripada dinasti Umayyah, membawa Islam yang lebih maju. Nah, di sini kita membahas tentang kemunculan Daulah Abbasiyah. Tentunya Daulah Umayyah memicu munculnya Daulah Abbasiyah. Sejarah runtuhnya adalah Umayyah dikarenakan rusaknya akhlak pemimpin Daulah Umayyah. Hal ini diketahui dari 4 pemimpin dinasti Umayyah setelah Muawiyah dan Abdul Malik kecuali Marwan. Mereka dinilai tidak memiliki moral yang baik dan tidak pandai cakap dalam berkepemimpinan. Bahkan keluarga khalifah tidak lagi berdarah Arab murni. Yazid III 744 Masehi adalah khalifah pertama yang lahir dari seorang budak. Perilaku buruk kelas penguasa hanyalah gambaran kecil dari keburukan moral yang bersifat umum. Selain itu, pada saat Hisham memimpin daulah Islam mengalami kemerosotan dan melemah. Hal ini diduga terjadi karena adanya fanatisme antara orang-orang Arab Selatan dengan orang-orang Arab Utara, khususnya Khurasan. Adapun setelah wafatnya Hisham, maka dipimpin oleh Walid bin Yazid yang dikenal sebagai pemimpin yang menuruti hawa nafsunya dan tindakan-tindakan yang tidak pantas, sehingga banyak manusia yang jengkel terhadapnya. Seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa kemunculan Daulah Abbasiyah yaitu faktor utamanya karena runtuhnya Daulah Umayyah. Nah, mengapa Daulah Umayyah bisa runtuh?
karena dapat beberapa faktor dari eksternal maupun internal. Runtuhnya Daulah Umayyah banyak dipengaruhi dari faktor internal, yaitu bahwa pemimpin-pemimpin Umayyah pada akhir-akhir hayatnya, pemimpinnya tidak begitu benar dalam berkepemimpinan. Salah satunya tidak pandai cakap, dan ada juga yang hanya menuruti hawa nafsunya. Dan menjadikan pemerintahan bukanlah hal yang penting. Melihat kejadian ini, keluarga Abbas pun memanfaatkan situasi ini dan bergabung dengan pendukung Ali dengan menekankan hak keluarga Hashim. Pada saat itu, kekecewaan masyarakat oleh Bani Umayyah dan Abbas menampilkan diri sebagai pembela Islam sejati untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat. Penyuruh utama pembentukan pemerintahan Abbasi adalah Muhammad bin Ali Abdullah bin Abbas. Ia meninggal pada tahun 1204 Hijriah atau 741 Masehi, yang kemudian digantikan oleh anaknya yang bernama Ibrahim. Pada masa ini muncul gerakan Abu Muslim Khurasani, salah satu penyuruh pendiri pemerintah pertama Bani Abbasi. Nah, pada saat itu, pada saat dinasti Umayyah mengalami kerusakan di jalannya, seperti tadi pemimpin-pemimpin yang tidak berada di jalan yang benar, mereka hanya memanfaatkan kekuasaan, tidak menjalankannya dengan benar, maka dinasti Abbasiyah waktu melihat kejadian ini, mereka pun mengambil manfaat dengan menghubungi masyarakat untuk menjadi pendukungnya agar dapat mendirikan dinasti Abbasiyah. Kemudian gerakan untuk mendirikan pemerintahan Bani Abbasiyah pun semakin kuat. Pada tahun 129 Hijriah atau 446 Masehi, mereka memproklamasikan berdirinya pemerintahan Abbasiyah. Nah, pada saat ini dukungan dari masyarakat begitu kuat sehingga dapat berdirilah Bani Abbasiyah, gerakan Bani Abbasiyah pada tahun 129 Hijriah atau 446 Masehi. Sebenarnya masyarakat juga mendukung adanya Bani Abbasiyah karena mereka jengkel terhadap Bani Umayyah yang telah memperlakukan mereka tidak sewajarnya atau tidak menjalankan pemerintahan secara benar. Kemudian pola pemerintahan dinasti Abbasiyah. Nah, pada pemerintahan Abbasiyah, sistem pemerintahan kekhalifahan berkembang sebagai sistem politik. Pola pemerintahan yang diterapkan berbeda-beda sesuai dengan perubahan sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang terjadi di setiap masa tersebut. Pada dinasti Abbasiyah, yaitu sistem pemerintahan kekhalifahan berkembang sebagai sistem politik. Tetapi pola yang diterapkan yaitu berbeda-beda sesuai dengan perubahan masa pada saat itu, baik itu dari sudut sosial, politik, ekonomi, maupun budaya. Nah, dinasti Abbasiyah dibagi menjadi 5 fase pemerintahan. Dan pola ini dijalankan oleh dinasti Abbasiyah I. Di antaranya yang pertama, para khalifat tetap dari keturunan Arab. Sedang para menteri, panglima, gubernur, dan para pegawai lainnya dipilih dari keturunan Persia dan Mawali. Yang kedua, kota Baghdad digabungkan dengan ibu kota negara yang menjadi pusat kegiatan politik, ekonomi, sosial, dan kebudayaan. Yang ketiga, ilmu pengetahuan dipandang sebagai suatu yang sangat penting dan mulia. Yang keempat, kebebasan berpikir sebagai hak asasi manusia yang diakui sepenuhnya. Yang kelima, para menteri turunan Persia diberi kekuasaan penuh untuk menjalankan tugasnya dalam pemerintahan. Pada 5 fase ini dijalankan oleh dinasti Abbasiyah yang pertama. Kemudian,
pada dinasti Abbasiyah dalam periode 2, 3, dan 4 mengalami penurunan terhadap politiknya, terutama kekuasaan politik sentral. Hal ini dikarenakan negara-negara bagian sudah tidak menghiraukan pemerintahan pusat, kecuali politik saja. Panglima di daerah sudah berkuasa di daerahnya, dan mereka mendirikan atau membentuk pemerintahan sendiri. Misalnya dinasti Umayyah yang muncul kembali di Andalusia atau Spanyol dan dinasti Fatimiyah. Pada awal masa berdirinya dinasti Abbasiyah ada dua tindakan yang dilakukan oleh para khalifah guna mengamankan dan mempertahankan dari kemungkinan adanya gangguan atau timbulnya pemberontakan, yaitu tindak keras. Nah, pada dinasti Abbasiyah periode 2, 3, dan 4 mengalami penurunan dibanding 5 fase tadi yang dijalankan oleh Abbasiyah pertama. Nah, dari penurunan tersebut, yang paling menonjol yaitu penurunan dalam sudut atau hal politik, yang terutama kekuasaan politik sentral. Selanjutnya, kita membahas tentang keruntuhan dinasti Abbasiyah. Kebesaran Abbasiyah di kota Baghdad mendapat penyerangan bersenjata dari Mongol yang membakar habis seluruh isi kota dan menghancurkan perpustakaan yang di sana banyak sekali sumber informasi. Diketahui penyerangan ini di bawah inisiatif dilakukan pada tahun 1258. Istana Emas juga mendapat penyerangan dan disamaratakan dengan tanah. Pada tahun 1400 Masehi, kota itu juga diserang oleh pasukan Timur Leng. Dan juga pada tahun 1508 Masehi, kota itu diserang oleh pasukan Samawi. Nah, keruntuhan dinasti Abbasiyah yaitu karena banyaknya serangan dari luar. Nah, serangan tersebut sangat membahayakan bagi dinasti Abbasiyah karena yang diserang mereka adalah seperti perpustakaan. Nah, di mana di perpustakaan tersebut adalah sumber informasi kerajaan-kerajaan pada saat itu. Kemudian ada beberapa aspek yang menyebabkan kemusnahan dinasti Abbasiyah atau bisa disebut ada faktor. Biasanya ahli sejarah mengkategorikan faktor ini dalam dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Selanjutnya kita bahas internal dan eksternal. Nah, faktor internal, kemewahan hidup di kalangan penguasa, perebutan kekuasaan antara keluarga Bani Abbasiyah, faktor keagamaan. Faktor eksternal, banyaknya pemberontakan, dominsai bangsa Turki, dominsai bangsa Persia. Di sini faktor internal yaitu kemewahan hidup di kalangan penguasa. Jadi penguasa pada saat itu menginginkan hidup yang mewah karena mereka merasa sebagai pemimpin dan harus layak dalam kehidupan. Lalu perebutan kekuasaan antara keluarga Bani Abbasiyah. Nah, di sini adalah perebutan kekuasaan antar sesama saudara sendiri. Lalu faktor keagamaan dan faktor eksternal yang menonjol yaitu banyaknya pemberontakan seperti yang tadi sudah saya jelaskan, yaitu banyaknya pemberontakan dari luar yang menyerang semua sumber informasi yang sangat penting bagi dinasti Abbasiyah. Lalu kesimpulan, berdirinya dinasti Abbasiyah dimulai dengan adanya pemberontakan pada dinasti Umayyah. Maka dari itu, Bani Abbasiyah mengambil kesempatan untuk mendirikan dinasti Abbasiyah. Dan pemimpin pertama dinasti Abbasiyah yaitu Abu Abbas As-Saffah yang wilayah pusat kekuasaan pertama di Kufah. Banyak masyarakat yang belum mengetahui bagaimana awal berdirinya dinasti Abbasiyah hingga kemundurannya, tetapi membaca hanya dari satu sumber sangat kurang dalam mengetahui informasi. Maka dibutuhkan lebih dari satu sumber untuk mengetahui cerita perkembangan dinasti Abbasiyah. Kesimpulan yang dapat diambil adalah untuk memberi wawasan kepada masyarakat tentang sejarah dinasti Abbasiyah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selebihnya saya mohon maaf apabila ada kekurangan baik dari PowerPoint yang telah saya buat, dan apabila ada kekurangan atau salah kata dalam mempresentasikan PowerPoint tersebut, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wal taufiq wal hidayah, wabillahi inayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.